Sini dulu dok. Sorry. Ini. Astagfirullah. Ngomong sendiri dah. Guru. Nggak apa-apa. Silakan. Beri tepuk tangan untuk dokter dari Timika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pasien-pasien rawat jalan. Kenapa saya sapa begitu? Soalnya outfitnya rapi-rapi. Pakai jaket kayak mau ke dokter, Pak. Perkenalkan saya Saga. Kebetulan saya adalah seorang dokter jantung yang tugasnya di Papua Tengah, Timika. Dan saya bawa tunangan saya yang seorang guru. Ya alhamdulillah saya ada di panggung suci. Setelah susah payah saya mencari-cari dokter jantung pengganti saya untuk di Papua. Ya. Saya pikir kenapa sulit ya? Ternyata dokter jantung di Indonesia itu cuma ada 1485. Dan orang Indonesia ini ada 288 juta. Kalau dibikin perbandingan, satu dokter itu untuk 192.000 jiwa. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama supaya kita sehat semua. Karena ada satu dokter jantung yang meninggalkan tanggung jawabnya untuk berada di atas panggung ini lomba stand up komedi. Ya dengan kata lain teman-teman, Indonesia krisis dokter. Dokter apa aja langka di sini, dokter hewan, dokter gigi, dokter Marten, semua langka. Ya. Dan dengan keadaan itu, pemerintah Indonesia bukannya nambah fakultas kedokteran, bukannya nambah rumah sakit, malah nambah dapur, Pak. Ya. Ini buat yang belum tahu ya. Kalau sekedar dapur mah tiap rumah sakit ada. Karena setiap pasien itu pasti dikasih makan kalau di rumah sakit. Nggak bisa kita mau dirawat di rumah sakit ngomong sama dokternya, "Dok, saya nggak pakai breakfast ya." Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun iya memang dapur rumah sakit menunya ya nggak beda-beda jauh sama dapur sebelah itu. Ada semangka warnanya pink dikit, rasanya nggak manis gitu. Itu bukan semangka mentah kawan-kawan. Itu less sugar. Ya, saya dokter jantung dan beberapa hal dari pasien saya kadang-kadang menyentuh hati saya. Terutama pasien-pasien saya yang berhasil berhenti merokok. Contohnya Pak Dendro. Tepuk tangan untuk Pak Dendro. Nah tinggal Cing Abdel nih. Ya Cing, kira-kira kapan mau nyusul Pak Dendro berhenti? Jangan sampai nyusul Dono Kasino dulu ya. Ya, untuk membuat pasien berhenti merokok itu sulit teman-teman. Saya sadar itu kenapa? Karena saya juga mantan perokok. Terakhir kali saya sentuh rokok itu habis maghrib tadi. Tapi saya sentuh doang. Ada beberapa metode saya coba tapi nggak efektif. Ada metode substitusi, ya rokoknya diganti permen. Pasien saya gulanya yang naik, Pak. Ya kan sial dia jadi pindah ke penyakit dalam toh. Hilang 250 Pak. Metode kedua itu apa namanya? Metode imajinasi. Jadi pasien itu perokok itu diminta untuk membayangkan bahwa dia tuh sakit keras. Bulan depan dia kontrol, ngerokoknya tambah banyak Pak. Kenapa Pak ngerokok tambah banyak? Ya saya ngebayang-bayang gituin stres dok. Masalah banget ya. Tapi alhamdulillah pasien-pasien saya itu masih banyak yang percaya sama saya. Ya. Dan hubungan dokter pasien itu hanya bisa berhasil kalau sama saling percaya. Mereka percaya sama saya selama penyakitnya masih ringan. Kalau penyakitnya udah berat, itu bulan depan kagak datang lagi dia. Kagak datang lagi. Saya pernah punya pasien hilang, ya dia udah 3 bulan gak kontrol, namanya Pak Yakobus. Dia pedagang helm. Jadi Pak Yakobus ini saya bilang, "Bapak kemana Pak? Berapa bulan gak datang?" Dia bilang, "Saya berobat ke orang pinter."
ke orang pinter, yang dimana orang pinternya ini, dia mengklaim kalau dia bisa nuker sakit pasien ke sakit kambing. Gitu. Jadi ada di YouTube itu misalnya pasiennya batu ginjal, ada kambing di sebelahnya ditap, ditransfer gitu, kambingnya dibelah, ada batunya begitu. Dia pengobatannya gratis, tapi kambingnya harus beli di sono. Nah di sini kata gua nih pinternya nih, kata gua kan. Ini sarjana peternakan ini orang nih. Ya. Kebetulan pasien saya Pak Yakobus itu dia sakit kolesterolnya 300. Karena kebanyakan nonton podcast Bang Radit, isinya kan daging semua. Jadi singkat cerita Pak Yakobus kolesterol 300 dibariskan dengan kambing, dijampi, sat begitu. Begitu di sat begitu, dicek ulang sama Pak Yakobus, kolesterolnya 400. Ternyata kolesterol kambing lebih tinggi. Terima kasih saya.